Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Sandra Kusdiara. Pada kesempatan hari ini dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Subang tahun ajaran 2020-2021. Di sini Bapak akan memberikan sedikit materi tentang kewirausahaan. Kita langsung saja ke materi. Untuk pengertian kewirausahaan itu sendiri, kewirausahaan merupakan suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Ya. Jadi di situ orang-orang yang berusaha adalah orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, mempunyai sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha dengan baik. Oke. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan juga ciri-ciri kewirausahaan. Untuk ciri-ciri kewirausahaan, yang pertama, kita harus yakin kepada produk yang kita miliki. Kenapa kita harus yakin? Karena kalau misalkan kita pesimis atau tidak yakin dengan produk yang kita buat atau yang kita bikin, itu Bapak yakin produk yang akan kita buat tersebut tidak akan membuatkan hasil yang bagus. Begitupun pada saat kita penjualan ke konsumen atau ke masyarakat. Kalau kita tidak yakin, hasilnya pun tidak akan bagus. Ya. Oke, selanjutnya kita juga harus mengenal produk kita sendiri. Mulai dari cara pembuatannya, bahan-bahannya dari apa, ya. Kemudian pengolahannya seperti apa, dan juga pada saat penjualan atau pemasaran itu seperti apa. Dan kita juga harus benar tahu terhadap produk yang akan kita buat tersebut. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah membuat produk, kemudian kita pasarkan, kita jangan sampai berdebat dengan konsumen. Karena konsumen itu adalah raja. Jadi kalau misalkan ada masukan dari konsumen, kita harus terima dulu masukan tersebut. Kemudian kita saring, ya. Kemudian kita pikirkan apakah benar nggak masukan dari konsumen tersebut. Karena biasanya konsumen itu yang menerima dan mereka yang memanfaatkan, ya. Mereka yang akan memakai, gitu ya. Otomatis segala hal kekurangan dari produk yang kita buat itu pasti ada masukan. Itu sebenarnya bagus juga karena untuk kemajuan kemudian ada lebih ke arah yang lebih baik lah pada produk yang kita buat. Kemudian pada saat kita berkomunikasi dengan konsumen atau pembeli, kita harus bersikap ramah, ya. Jadi pada pelayanan itu kita harus ramah, harus baik. Sampai pada saat kita menjual, ya, kita sampai beradu argumen sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi kalau misalkan ada masukan yang tadi Bapak sudah jelaskan, kita harus terima masukan tersebut. Jangan sampai kita berdebat dengan konsumen, ya, karena itu akan menjadi produk yang kita buat itu menjadi hal yang negatif di masyarakat. Oke. Selanjutnya, kita juga pada saat berusaha harus mempunyai sikap yang jujur, ya, karena itu sesuatu hal yang baik. Jangan sampai pada saat kita membuat produk, kita membuat produk yang palsu, ya kan? Nanti pada saat ketahuan oleh konsumen bahwa produk kita itu palsu, wah, nanti produk kita menjadi tidak laku, hanya laku beberapa saat saja, tidak laku secara jangka panjang, ya. Kemudian juga kita harus berani pada saat pemasaran, kita jangan malu-malu, ya. Kemudian kita jangan sampai pada saat kita pemasaran itu kita malah takut pada saat pemasaran, ya.
nanti hasilnya produk yang kita buat itu tidak akan sampai ke masyarakat. Masyarakat tidak tahu produk yang kita buat itu. Ya. Nah, setelah kita membuat produk, kemudian kita setelah pemasaran, kita juga harus apa? Harus menciptakan sebuah transaksi. Transaksi itu untuk apa? Ya kalau kita membuat produk kan kita harus sampai ke konsumen, dan konsumen itu harus bisa tertarik dan membeli produk kita. Akhirnya di situ jadi transaksi jual beli. Dan di sana kalau bisa terjual transaksi pada saat transaksi itu kita dijual dengan banyak produk kita, otomatis keuntungan buat kita juga banyak. Itu mungkin ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita ingin berwirausaha, kita harus mempunyai beberapa syarat. Ya, pertama kita harus punya modal. Ya, untuk modal itu sendiri, itu modalnya tidak hanya uang, ya, modal kemampuan, ya, kemudian modal tempat, barang-barang, alat-alat dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya uang saja, kemampuan pun itu harus kita mempunyai modalnya. Karena kita harus kalau bisa membuat produk, selain mempunyai modal uang, kita juga harus punya kemampuan untuk membuat produk tersebut. Ya, oke. Selanjutnya kita juga harus mampu membuat rencana bisnis. Ya, jadi kalau misalnya kita mau berwirausaha, kita harus mempunyai rencana, harus direncanakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita tidak punya rencana, langsung saja membuat produk, hasilnya nanti produk yang kita buat gagal di pasaran. Kita harus, jadi kalau misalnya berwirausaha, kita harus mempunyai rencana terlebih dahulu dan direncanakan dengan baik dan matang. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menjadi wirausaha atau ingin berwirausaha, kita juga harus dapat bekerja sama dengan baik. Bisa bekerja sama dengan karyawan kita, bisa bekerja sama dengan rekan bisnis kita, ya, kemudian bisa bekerja dengan konsumen itu sendiri. Jadi kita misalkan bekerja sama dengan konsumen itu suka dengan produk kita, kan? Konsumen mempunyai juga, misalkan dia ingin juga menjual ke masyarakat lain produk tersebut. Jadi kita akhirnya bekerja sama dengan konsumen dan produk kita laku di pasaran lebih banyak. Oke, selanjutnya kita ke contoh produk wirausaha kecil. Kita biasanya di sekolah SMK itu ada juga mata pelajaran kewirausahaan. Biasanya yang pertama itu bisa juga tentang pembuatan kerajinan tangan. Ya, di sini Bapak bawa sebuah contoh seperti ini. Ini adalah kapal pesiar atau kapal laut, ya. Cara membuatnya bisa bahan-bahannya tersebut dari kertas bekas semen ini ada, kemudian kayu kecil, kemudian di sini ada triplek kecil, benang patut, ya, dan juga nanti harus punya lem juga, lem kayu. Nah, jadi bahan-bahan tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Dan kalau bisa terjual, produk ini bisa dijual mahal, ya, dan kita mempunyai atau mendapatkan hasil yang banyak dari penjualan ini. Kemudian juga bisa pembuat tas bunga, ya. Ini untuk kerajinan tangan, ini bisa dipajang untuk pajangan, ya. Bahan-bahannya ada pot, kemudian di sini ada lem, kemudian di sini ada kertas, nota dan lain sebagainya. Ini juga bisa menghasilkan uang. Oke, kemudian ada juga membuat produk untuk kebutuhan rumah tangga. Misalkan kita membuat cairan cuci piring, ya. Terus seperti ini, ya. Mereknya Bapak tutupin dulu, ya, karena kita boleh iklan di sini. Jadi produk ini bisa kita buat juga di sekolah. Bagaimana caranya, Pak? Nanti akan dibimbing sama guru, kemudian mencari bahan-bahannya, cara pembuatannya seperti apa. Jadi kita bisa juga membuat hal seperti ini. Dan ini sangat berguna banget, ya. Kalau misalnya kita menjual ini pasti laku. Kenapa? Karena setiap hari pasti di rumah pasti ada yang nyuci piring, ya. Oke. Selanjutnya di sini, nih kita juga produk kesehatan nih, hand sanitizer. Ya, kita bisa membuat hand sanitizer, ya, karena lagi musim COVID seperti ini sangat diperlukan sekali. Ini bakal menghasilkan profit atau keuntungan yang banyak nih. Semprot, gitu, ya.
hasilnya nanti ini bisa dijual mahal loh. Kemudian kita juga kalau misalkan ingin wangi ya, kita bisa juga bikin parfum kayak gini nih, semprot 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 semprot, jadi wangi. Kita bisa bikin sendiri nih. Kayu putih juga kita buat ya, kalau misalnya kita kembung masuk angin ya, kita bisa bikin seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat produk makanan ya. Nih contohnya ini makaroni, modalnya itu sangat kecil sekali modalnya, tapi keuntungannya besar loh. Kalau apa? Kalau laku. Makanya kita harus punya ilmunya untuk membuat ini ya. Coba kita coba dulu. Enak sekali nih makaroni. Ini bisa laku mahal nih. Enak banget. Oke. Itu saja mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.